Bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah halal darah seorang muslim kecuali ia menjalankan salah satu dari 3 hal ini. Ya, yaitu 1, kafir setelah beriman. 2, berbuat zina setelah menjadi orang muhsan. Maksudnya sudah orang yang baik ya gitu ya. Ketiga, membunuh orang yang terjaga darahnya. Selamat pagi sahabat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua, selamat beraktivitas. Ya, pada pagi hari ini dan pada kesempatan ini saya akan membagikan sebuah video atau kesaksian yang begitu luar biasa dan mungkin akan membuat kita semua kaget dengan hal ini. Nah, seperti cuplikan video yang sudah kita tonton tadi, bahwa murtadin ini kupas habis-habisan tentang ajaran lamanya, di mana ajaran lamanya itu mengatakan bahwa berzina, membunuh, apalagi membunuh akan orang-orang murtad atau membunuh orang-orang Nasrani, darah mereka itu sangat halal dan sangat berkenan di hadapan Allah. Oleh sebab itu tidak kaget jika akhir-akhir ini banyak teman-teman kita di seberang sana yang suka menutup akan tempat ibadah orang Kristen dan juga suka membunuh, merusuh dan lain sebagainya, karena memang mereka punya suruhan atau dalil dalam kitab mereka bahwa hal tersebut yang mereka lakukan baik di hadapan Tuhan mereka. Nah, sahabat Tuhan, penasaran dengan cerita atau kisah murtadin kita ini selengkapnya? Mari kita sama-sama tonton kisahnya sampai selesai agar kita semua tidak gagal paham. Sekian dan terima kasih. Selamat menonton. Mungkin ya saya rasa itu waktunya Tuhan. Ya, amin. Nah, mengenai bagaimana Islam memandang orang yang berpindah keyakinan dari Islam menuju Kristen atau menuju agama yang lain ya. Nah, kita harus lihat ada beberapa ulama-ulama di Islam ini yang satu sama lain bukan bertentangan ya, mereka punya pemahaman sendiri-sendiri, tetapi merujuk kepada beberapa hadis ya Pak ya, di antaranya saya sampai hafal hadis itu. Man baddala dinahu faktuluh. Itu hadis riwayat Ibnu Jamaah apa siapa saya lupa. Nah, hadis ini ditenggarai sebagai hadis sahih sebenarnya, tapi bukan sahih yang utama. Tetapi ada beberapa ulama mengatakan itu adalah hadis sahih yang utama. Artinya, barang siapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah dia. Wow. Seperti yang Ustadz tadi bilang, membadala dinahu faktuluh. Barang siapa yang mengubah agamanya, maka bunuhlah. Hadisnya sahih. Dan ada beberapa hadis lagi dari Ibnu Mas'ud. Kita tahu Ibnu Mas'ud ini juga salah satu sanad yang sangat sahih ya. Tidaklah halal darah seorang muslim ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia perawi, sorry. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah halal darah seorang muslim kecuali ia menjalankan salah satu dari 3 hal ini. Ya, yaitu 1, kafir setelah beriman. 2, berbuat zina setelah menjadi orang muhsan. Maksudnya sudah orang yang baik ya gitu ya. Ketiga, membunuh orang yang terjaga darahnya. Ya, 3 hal ini. 1, kafir. Jadi murtad itu halal darahnya itu paling halal darahnya diminum. Jadi aib seorang murtad itu lebih tinggi daripada seorang pezina. Yuk. Murtad itu darahnya terutama, Pak. Ya, terutama. Artinya di sini tidaklah halal darah seorang muslim kecuali 1, dia kafir. Setelah dia beriman, artinya dia dulu beriman, menurut mereka ini yang beriman itu cuma orang Islam, ya kan? Kemudian dia berpindah kepada Kristen, itu halal darahnya. Artinya yang nomor 1 halal darahnya adalah orang
murtad. Nah, bagaimana dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan Allah dan Rasulnya telah menetapkan bahwa orang yang murtad dari agamanya, maka ia harus dibunuh. Nah, bagaimana dengan hubungannya dengan ayat Al-Quran yang menyatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Nah, seperti yang Ustadz tadi ngomong kan, saya bilang Ustadz tadi bilang, ya bagi yang punya akal sehat lah, situ sehat nggak? Saya mau tanya balik, situ sehat nggak? Orang yang punya akal sehat akan tahu makna la ikraha fiddin, tidak ada paksaan terhadap agama. Tidak ada paksaan bagi seseorang untuk masuk Islam atau tidak. Tetapi kalau kamu murtad, kamu dibunuh. Artinya ayat ini pelin-pelan. Ya, karena bagi yang murtad itu akan dibunuh. Sedangkan di ayat Al-Qur'an dikatakanlah ikraha fiddin. Lah bagaimana kedudukan ayat seperti ini? Kemudian kayak misalnya begini. Saya bebaskan Pak Raja Nabasa makan apa saja. Makan apapun di rumah saya misalnya. Tetapi kalau Pak Raja Nabasa, padahal saya sudah bilang saya membebaskan Pak Raja Nabasa makan apapun di rumah saya. Tetapi kalau Pak Raja Nabasa makan yang ada di meja makan saya, di meja makan rumah saya, Bapak akan saya bunuh. Ya kan sama juga bohong. Saya membebaskan Bapak makan apapun yang ada di rumah saya, tetapi tidak spesifikasi kan? Artinya boleh makan apa aja. Kemudian kalau Bapak makan yang di atas meja makan saya, Bapak saya bunuh. Sama kayak begitu. Kamu bebas memilih agamamu. Tidak ada paksaan masuk Islam. Akan tetapi kalau kamu keluar dari Islam, kamu kubunuh. Kan sangat bertentangan, dua hal yang bertolak belakang. Sama lakum dinukum waliyadin. Selalu mereka menyatakan hal-hal toleransi, mengenai toleransi itu berhubungan dengan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah, akan tetapi ada beberapa ulama yang menentang akan hal ini, tentang masalah murtad ini. Ya, karena ada beberapa hukum riddah. Riddah itu orang yang berpindah, ya. Itu berpindah iman maksudnya. Apa sih? Maksudnya kembali ke jalan di mana dia datang. Jadi riddah itu kan ada beberapa. Maksudnya balik lagi, bolak-balik gitu loh Pak. Jadi misal dari Islam ke Kristen, Islam ke Kristen. Nah, ini ada beberapa hal sebenarnya. Jadi makanya di Al-Quran surat Muhammad ayat 25 dikatakan sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang, maksudnya kembali menjadi kafir, sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, maksudnya sesudah dia tahu keislaman, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka. Artinya orang-orang yang kembali menjadi meninggalkan Tuhan mereka, maksudnya meninggalkan Islam, itu dianggap adalah perbuatan dosa dan sama dengan perbuatan iblis, setan. Ya. Nah, akan tetapi di Al-Maidah ayat 54, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, mencintai Allah maksudnya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Nah, ini dikatakan ayat di sini bahwa bagi yang murtad dari agama Islam menuju agama yang lain, itu suatu saat nanti mereka akan dimusuhi. Nah, paham ya Pak ya? Dimusuhi oleh orang-orang yang sangat mencintai Allah. Sudah kita bisa lihat sekarang ya, bagaimana mereka Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa namanya? Kafir wajib dibunuh, wah ya gitu-gitu. Nah, ini sudah kejadian sekarang. Ya, banyak surah-surah yang mengenai itu, tapi kebanyakan para ulama mengatakan bahwasanya
bukan banyak, ada beberapa bahwasanya membunuh murtadin itu tidak menjadi kewajiban. Ada, tetapi terutama ulama-ulama khilafah gitu ya, orang-orang khilafah itu sangat menjalankan hadis ini yang man badala dinuka dinuha faktuluh. Jadi barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Itu tidak ada satupun ulama yang menentang hal itu sebenarnya. Tetapi dianggap hadis itu hadis yang sahih tapi tidak diutamakan. Begitu Pak. Bingung Pak. Jadi kalau kalau kita membahas masalah hadis ini sahih, padahal dia sahih. Makanya banyak ulama, terutama orang-orang khilafah, yang memakai hadis ini menjadi patokan mereka untuk memberantas orang-orang di luar Islam, termasuk para murtadin. Ya, nah jadi jelas ya ayat mana yang mereka pakai, tapi yang sulit itu ketika mereka bilang tidak ada paksaan dalam agama Islam, akan tetapi kalau orang yang tidak beriman, yang dari Islam terus menjadi murtad, kemudian wajib dibunuh. Itu kan bertentangan antara paksaan sama ancaman. Makanya ada punya teman orang Sudan, dia tinggal lama di Mesir, ya seorang perempuan Sudan tinggal lama di Mesir. Dia lari kemana-mana Pak. Sekarang ada di Indonesia, terus kemudian dia sebentar lagi juga mau ke Kanada. Itu kasihan sekali. Kalau di sana dia bilang itu, kalau Kristen dari kecil itu bebas, tapi ya bebas tidak sebebas-bebasnya lah. Tetapi kalau murtad itu akan diincar dan akan dibunuh, digorok lehernya. Itu di Timur Tengah seperti itu. Ada yang seperti itu. Teman saya itu dia seorang murtadin. Dia sampai mencari suaka kemana-mana, sampai ke Indonesia, kemudian kemungkinan dia akan ke Kanada. Ya begitu. Kalau karena kesulitan akan pulang ke negaranya. Kesulitan, ketakutan karena akan dapat ancaman. Karena gitu. Karena murtad itu aibnya lebih aib daripada perzinahan, Pak. Ya. Mereka menganggap dosa murtad itu lebih tinggi, dianggap musyrik kan, daripada dosa perzinahan. Ya. Bedanya memahami Alkitab dengan Al-Quran itu jelas, Pak. Kalau Alkitab itu dia banyak kan perumpamaan, kemudian kata-kata itu sebagai peringatan secara ruh. Ya kan? Makanya disebutkan firman kita itu firman yang hidup karena ada ruh di dalamnya. Makanya bisa jadi firman hidup. Gitu. Ya, jadi bagaimana yang diperangi itu adalah kedaginganmu yang bisa merusak dirimu sendiri dan orang lain. Ya, misalnya perangi apa? Perzinahan. Perangi apa? Perampokan, mencuri, apalagi korupsi. Kan itu yang harus diperangi. Dan itu memang iya. Tetapi bagi orang, kan Tuhan sudah bilang, kasihilah musuhmu. Kalau di ayat mereka ini, saya mungkin ada beberapa ayat Al-Quran ya, saya ayat yang mengenai bagaimana Al-Quran memahami tentang murtad atau kafir dan bagaimana Al-Quran memandang atau memperlakukan orang kafir atau murtad. Ada beberapa. Kafir itu buat mereka ada beberapa tingkatan. Kafir zimmi, kafir harbi, itu ada beberapa tingkatan. Nah, kafir manakah yang boleh dibunuh? Kafir yang dianggap merugikan umat Islam. Kafir yang dianggap memerangi umat Islam. Kafir ada nggak orang selain Islam yang memerangi Islam? Kalaupun ada, kalaupun misalnya ada, pasti ada sesuatu yang membuat mereka marah. Gak ada api, gak ada apa bahasanya, gak ada api kalau gak ada asap. Gak ada asap kalau gak ada api, kan gitu.
Nah, jadi mereka menganggap kafir inilah yang harus dibunuh. Terus kafir mana yang tidak boleh Hmm. dibunuh? Kafir dalam kerjasama perjanjian. Misalnya ada perjanjian apalah gitu ya. Kita perjanjian, ada perjanjian dan kesepakatan bahwasanya tidak saling mengganggu, nah itu tidak boleh dibunuh. Ada lagi kafir yang selalu membayar jizyah, upeti Hmm. kepada orang muslim. Nah sekarang negara kita ini bukan negara Islam, Pak. Apakah wajib orang Kristen membayar upeti kepada ini supaya bisa bebas beribadah atau bebas beragama? Ya nggak wajib. Ngapain? Ini bukan negara Islam kok. Negara kita tuh negara kesatuan Republik Indonesia. Dasarnya jelas Pancasila dan UUD. Selesai. Ya sahabat Tuhan, demikianlah video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sangat mengerikan ya sahabat-sahabat Tuhan. Untuk sahabat-sahabat Tuhan yang sudah murtad, selamat datang dan selamat menjadi pengikut Kristus. Selamat kembali ke jalan yang benar. Dan untuk saudara-saudara yang sudah terlanjur mualaf atau sudah masuk dalam agama tersebut, sebaiknya kembalilah ke jalan yang benar. Sebab dalam Kristen atau ajaran Kristen mengajarkan bahwa kita tidak boleh saling membunuh dan juga harus kasihi sesama musuh kita, saling menjaga, saling menyayangi satu sama lain sebagaimana Tuhan Yesus menyayangi kita sebagai anak-anaknya. Oleh sebab itu sahabat-sahabat Tuhan, marilah kembali ke jalan yang benar. Jangan sampai kita terlambat di akhir nanti. Jangan kita sampai telat untuk mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat. Sebab hanya Tuhan Yesuslah yang mengajarkan kita tentang kasih, cinta, dan juga menjamin akan keselamatan kita. Oleh sebab itu sahabat-sahabat Tuhan, dari video ini memang tidak kaget jika hal-hal tersebut atau akhir-akhir ini terjadi hal-hal tersebut seperti yang sudah dikatakan oleh saudara kita ini. Dan puji Tuhan, selamat bergabung sebagai anak Tuhan atau pengikut Tuhan, sebab saudara tidak salah memilih akan jalan keselamatan. Ya sahabat-sahabat Tuhan, sekian dan terima kasih. Jangan lupa dukung dan juga support akan channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share. Shalom, sampai jumpa.